Kenapa kita harus memondokkan anak kita ke dalam pesantren? Kita akan bertanya kepada orang yang lebih memahami karena dia sendiri itu sudah mondok di dalam pondok pesantren sekitar berapa tahun berarti? Kalau jumlah lamanya waktu ya sekitar 20 tahunan. 20 tahun. Lalu semuanya kembali lagi di Bisikan Santri. Ya teman-teman, sekarang aku sendiri sebagai host di Bisikan Santri sedang bersama dengan santri yang dimana umurnya itu sudah melebihi batas menjadi santri. Umurnya mungkin di sekitar 40-an. Kita kenalkan ya kedatangan tamu dari ini Mas Gopur ya? Iya, Gopur. Kang Gopur ya. Saya manggilnya enaknya Kang ya. Kang aja ya. Nah, umurnya berapa ini kalau boleh tahu Kang Gopur? Umur pas 40. Pas 40 tahun. Sekarang pas 40 tahun. Masih menjadi santri. Masih menjadi santri jenengan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini nih teman-teman ya. Jadi kita itu belajar memang benar-benar dari minal mahdi ilal lahdi, tidak mengukur dari umur ya. Lah, jenengan sendiri saya di sini akan membagikan tips buat orang tua yang ada di rumah. Kenapa kita harus memondokkan anak kita ke dalam pesantren? Kita akan bertanya kepada orang yang lebih memahami karena dia sendiri itu sudah mondok di dalam pondok pesantren sekitar berapa tahun berarti? Kalau jumlah lamanya waktu ya sekitar 20 tahunan. 20 tahun. Berarti pertama awal mondok itu waktu di umur 20 tahunan juga. 20 tahun. Nah, mungkin ada cerita-cerita yang sedikit kita akan kutik ya. Kita akan bahas pada malam ini. Saksikan video ini sampai selesai. Kang Gopur, mungkin dari Anda sendiri waktu lulus SMP, lulus SD sampai umur 20 tahunan itu kok kenapa bisa ingin mondok di dalam pondok pesantren, tidak merantau, tidak kerja? Karena kebiasaan orang zaman sekarang kalau umurnya itu ada di 20-an itu kan lebih asik untuk merantau ya. Kenapa Anda sendiri memilih untuk masuk ke dalam pesantren? Ya sebenarnya gini, dari kecil sebenarnya saya nggak ada pikiran untuk mondok atau jadi santri pesantren, itu nggak ada pikiran ke situ. Ya karena dari lingkungan, terus dari basic orang tua juga bukan pesantrenan gitu ya, jadi nggak ada pikiran sama sekali untuk mondok waktu kecil gitu. Tapi ketika itu sudah lulus SMP, terus lontang-lantung itu belum ada tujuan. Lontang-lantung ya? Iya, jadi mau merantau masih belum minat, terus sekolah malas gitu. Jadi cuman di rumah ya lontang-lantung, nggak ada tujuan gitu. Lama-lama ada teman yang sudah di pesantren, setiap kali pulang itu langsung sering diajak gitu, ya diajak temannya, rayu-rayu gitulah, dirayu-rayu suruh ikut ke pondok. Tapi sekali dua kali belum ada keinginan gitu ya. Tapi lama-lama karena sering dirayu, sering diajak, pas waktu itu teman saya itu tetangga saya itu yang mondok itu pulang ngajak temen, dia temennya itu dari jauh, dari Lampung. Terus anak itu masih kecil gitu, paling ya sekitar lulusan SD gitu ya. Ya saya terus dari situ saya mikir, iya ya, anak kecil jauh-jauh dari Sumatera pergi ke Jawa mondok. Nah, saya kan kalau dibandingkan kan umur saya itu di atasnya anak itu. Kenapa saya nggak bisa gitu langsung. Jadi kepikiran, ada rasa mulai nekat itu, iya aku mondok saja ya, daripada di rumah kerja enggak, sekolah enggak gitu. Jadi lama-lama dipikir-pikir, terus saya putuskan ya udahlah, saya pengen mondok aja, ikut mondok gitu. Jadi Anda sendiri mondok itu karena
saya aja lah ingin mondok gitu ya. Iya. Mungkin karena tidak ada kepekerjaan lainnya selain kaum rebahan ya. Nah ini bisa buat jadi tips buat orang tua semuanya yang ada di rumah, walaupun putra maupun putri kalian yang dimana umurnya itu ada di fase remaja, lulus SMA, kok belum di dalam pesantren, dan di rumah juga tidak ada pekerjaan, tidak bisa membantu orang tua, di rumah, mungkin bisa ya untuk diantarkan ke dalam pondok pesantren ya. Iya. Ya mungkin di dalam pondok pesantren manapun itu juga boleh ya teman-teman. Nah dari segi Anda sendiri umur 20 tahun memang tidak ada rasa malu ya, karena ya kita kan sebagai seorang santri biasanya itu dimulai dari fase anak-anak kecil kan, sesudah lulus SD langsung mondok. Lah mungkin dari Anda kok umur 20 tahun nggak malu apa gimana ini? Ya sebenarnya sih rasa malu pasti ada ya. Karena saya sendiri dari kecil itu di rumah itu nggak pernah ngaji, nggak pernah ke musola atau ke masjid, itu nggak pernah. Cuman rasa keinginan ada, cuman ya itu karena rasa malu itu jadi nggak pernah ngaji. Setiap teman-teman ngajak, ayo ikut ngaji, ada rasa keinginan bisa ngaji, bisa baca Al-Quran, bisa sholat gitu. Ada rasa keinginan itu ada, cuman rasa malu itu yang menghalangi, jadi nggak pernah ngaji di rumah. Jadi rasa gengsi yang menghalangi niat tujuan. Iya, melihat teman-teman yang ngaji di musola, di madrasah itu kan kecil-kecil kan udah pinter-pinter gitu, udah ada yang khatam Quran, sedangkan saya kan udah lulus SMP belum bisa apa-apa, alif bata saja nggak ngerti gitu. Jadi rasanya itu selalu selalu minder gitu. Tapi begitu teman saya itu bawa anak kecil, terus saya mikir, iya ya, anak kecil aja bisa mondok jauh-jauh dari Sumatera ke Jawa. Ya udahlah, saya nekatnya gini, udah walaupun ibaratnya mau malu mau apa, kalau udah berangkat jauh kan Mas, mana mungkin akan ibaratnya pulang lagi kan. Ada itu loh. Kalau ngaji di rumah mungkin rasa malu selalu menghantui lah. Iya. Tapi kalau udah jauh ya walaupun masih ada rasa malu, tapi kan jauh jaraknya, nggak mungkin kan akan terus begitu sampai malu terus lari pulang, kan nggak mungkin karena jaraknya jauh gitu. Jadi udah itu nekat aja gitu, langsung ya udah saya niatin nekat ya berangkat, mau malu atau apa ntar urusan belakangan gitu. Yang penting udah itu cara ibaratnya itu terus saya itu mantapkan terus ya niat berangkat ke pesantren ya. Pesantren Itu di umur 20 tahun ya. Ya malah masih kurang Kurang dari 20 tahun. 20-nya masih kurang. Ya, lulus SMP, terus lulus SMA enggak. Lulusin ke SMA, cuman SMP saja. Terus habis jenengan dari SMP ndak SMA ya, berarti kan selama beberapa tahun itu di rumah pengangguran ya menjadi kaum rebahan ya. Semaunya ya, kadang bantuin orang tua ke cari rumput apa ya. Oh, kayak ngarit-ngarit gitu ya. Iya. Mungkin di rumah untuk hewan peliharaannya? Waktu itu ada kambing, biasa istilahnya itu rambanan lah, nyari rambanan. Tuh rumput. Ya, emang orang tua kita itu mengizinkan pada waktu orang tua itu membutuhkan, seperti dia itu mempunyai hewan peliharaan kambing, sapi, yang dimana memang benar-benar butuh pakan seperti ngarit rumput lah, untuk pakan kombor lah, apalah gitu ya. Kita kan membantu orang tua ya. Iya. Nah pada waktu fase kita sudah masuk ke remaja, kita ingin berangkat ke dalam pondok pesantren, apakah ada larangan dari orang tua pada saat itu, atau ya los langsung atau gimana? Ya. Ini teman-teman dengan gerimis-gerimis nggak apa-apa ya? Gimana coba? Ya itu kebetulan saya kan anak nomor 2, jumlah saudara saya ada 3, saya nomor 2. Kebetulan
sebelum saya mondok itu kakak saya yang kakak pertama itu udah pernah mondok duluan. Cuman waktu itu hanya ya sekitar sebulan di pondok, terus nggak betah, pulang. Begitu pulang sekitar seminggu di rumah, terus berangkat lagi. Ya mungkin karena udah nggak ada nggak ada minat mondok sebenarnya. Udah diberi uang saku buat berangkat mondok, berangkat tapi nggak nyampe pondok, pulang lagi gitu. Nah mungkin begitu waktunya saya pengen mondok, orang tua kemungkinan ada rasa ya semacam trauma mungkin ya, semacam trauma. Jadi waktu saya pamit mondok itu, kalau mama saya itu setengah-setengah ya ngizinin, ada tapi boleh ya, ada enggaknya gitu ya. Cuman kalau bapak itu istilahnya itu nggak membolehkan. Oh, jadi tidak Melarang. diperbolehkan ya, melarang. Ya karena tadi itu yang saya bilang itu tadi, basic orang tua, basic keluarga itu bukan pondokan, jadi nggak paham tentang pesantren. Oh iya, siap. Ya kebanyakan dari mbah, dari apa itu kan orang nasional lah cari ibaratnya. Terus Anda sendiri bisa ke dalam pondok pesantren itu gimana nih perjalanannya nih? Ya maksudnya gimana ini? Bisa ke dalam pondok pesantren, jenengan bisa mendaftar di dalam pondok pesantren itu didaftarkan oleh orang tua atau mendaftar sendiri apa gimana? Itu teman tetangga, tetangga. yang itu saya ikutin, itu tetangga. Berangkat sama tetangga saya yang udah lama di pondok, terus berangkat ke pondok. Waktu itu ya karena belum ngerti namanya pondok itu seperti apa, kan belum tahu ya. Begitu sampai pondok, kondisi pondok itu pondok masih dalam tahap trukah, bisa dibilang itu pondok baru, belum terlalu lama lah, masih tahap pembangunan, masih. Oh, pondok pesantrennya. Iya, terus lokasinya itu masih belum tertata rapih lah. Terus kondisi ibaratnya itu pondoknya belum jadi gitu ya. Kondisinya itu kan di daerah Ampah, dataran rendah, terus genangan air itu kan sering kebanjiran. ya, beda kan, maksudnya beda dengan daerah saya sendiri. Saya kan daerahnya daerah pegunungan, jadi kalau hujan pun, musim hujan pun kan nggak terlalu becek gitu. Beda sama yang di daerah dataran rendah, kan kalau hujan itu kan pasti becek. Iya, karena air itu kan akan selalu mengalir ke itu sempat sempat ada rasa-rasa gimana gitu. Pertama ada nggak betah-betahnya ya, karena beda ya, pertama kan beda tanah ya. Mungkin namanya Siti Henggil, lemah dhuwur gitu. Jadi sempat nggak perasaan ya wajar sih. Tapi karena nggak kerasan, tapi karena nggak berani pulang sendiri, kondisinya jauh, dan juga belum pernah bepergian jauh sebelumnya gitu, jadi ya belum pengalaman, jadi ya udahlah, akhirnya ya ditahan sampai akhirnya merasa kerasan gitu. Jadi kerasannya itu di dalam pondok pesantren bisa betah karena tidak dirasakan, hanya cukup dinikmati. Dalam perjalanan Kang Gopur ini, dia itu seseorang yang dimana dari pertama dia sekolah sampai lulus SMP, dia tidak melanjutkan SMA, dia itu langsung membantu orang tua. Tapi karena tadi yang dibicarakan sempat membantu ya, jadi dia itu di rumah juga membantu orang tua, yang dimana Kang Gopur ini mempunyai pekerjaan sebagai ya orang yang membantu orang tua, karena orang tuanya itu mempunyai hewan ya. Salah satunya tadi ada kambing, seperti kambing, dan lain-lainnya juga pasti akan banyak sekali ya. Karena waktu itu belum musim LPG ya, jadi ya kadang cari kayu bakar, ya apa saja lah pekerjaan orang desa. Mungkin buat gitu. teman-teman, buat keluarga orang tua yang di rumah yang seumuran pasti tahu lah, anak-anak
ya zaman kecil kalian pasti juga ngalami seperti nggak ada gas, belum ada kompor ya. Ada. Belum ada kompor, jadi kayak apa namanya tuh, repek Repek, cari boleh nih teman-teman kayu komen di kolom komentar, cari kayu bakar gitu ya di hutan ya, Ya di kebun-kebun. di kebun, karena rumahnya itu ada di dalam, di atas pegunungan ya. Nah, mungkin dari cerita dari Kang Gopur ini sangat menarik, yaitu dari fase umurnya kurang dari 20 tahun, yaitu memberanikan diri untuk masuk di dalam pondok pesantren karena tahu niatnya, tujuan awal kita yang tadinya belum bisa membaca Al-Quran, bahkan alif, ba, ta saja dia itu belum tahu ya, Sama sekali belum pernah belajar di rumah, belum pernah belajar ngaji. Jadi memang benar-benar dari min nol gitu ya. Nol, Mas. Jadi min ini Nol. mulai dari min. Ya sempat Plus ini. sempat buka turutan waktu itu kan, waktu kelas 6 SD itu mau praktik sholat itu, ujian lah ya, waktu ujian praktik sholat kan, praktik sholatnya itu di musola. Dia sempat buka turutan, terus nanya-nanya sama temen, ini apa ya, sedikit tahu ya, cuma sedikit tahu. Ini katanya ini alif, ini ba, cuman selebihnya belum siap. Ya karena itu tadi sama sekali belum pernah ngaji di rumah, sama sekali belum pernah mengaji. Jadi mulai dari min. Iya, dari min 0 sampai plus, sampai sekarang bisa membaca Al-Quran dengan lancarnya ya. Ya niatnya waktu itu kepikiran, iya umur sudah segini, ya secara pengakuan agamanya Islam, tapi belum bisa sholat, belum apalagi lain-lainnya mengaji, sedangkan mau belajar di rumah itu rasanya selalu malas, gengsi, malu ya, gengsi, karena udah merasa umurnya besar, udah mau belajar, ibaratnya udah remaja, sedangkan yang di musola pada ngaji itu kan masih kecil-kecil, udah pinter-pinter gitu, udah ada yang khatam Quran, udah ada yang apa-apa gitu, jadi selalu rasanya gengsi gitu. Ya pernah ada temen ngajak, sama-sama belum pernah ngaji. Nah kebetulan tuh, ya kalau saya bilang sama teman saya, ya kalau kamu bareng saya mau, nanti kamu samperin saya gitu. Tapi kalau nggak bareng saya nggak, malu gitu. Ya gampang, nanti saya samperin, nanti sore saya samperin. Nah sampai sore, sampai malam nggak nongol-nongol. Lah esoknya ketemu lagi, gimana? Kamu udah berangkat ngaji belum kemarin? Udah. Oh nggak nyamperin, katanya mau nyamperin. Ya udah nanti sore, ya nggak mau lah, malu. Ya kalau kemarin sore bareng-bareng sama-sama belum pernah, kita berangkat bareng, oke, saya berani. Tapi kalau nanti kamu kan udah terlanjur masuk, saya kan belum, saya tetap rasanya masih malunya itu hilang gitu. Walaupun fase umurnya itu sama ya, tapi ya sebagai seorang pemula kalau masuk di wilayah manapun pasti kan ya ada penyesuaian diri lah ya, ada jam terbang yang harus kita lampaui di daerah tersebut, karena yang tadinya belum pernah mengaji dipaksa ingin mengaji, walaupun rasa malunya itu besar, tapi karena tujuan dan niatnya itu juga lebih besar daripada rasa malunya, mungkin dipaksakan yang memaksa sekali ya Kang Gopur ya. Oke, terima kasih dari Kang Gopur, Masya Allah. Mungkin cukup sekian dulu, dan mungkin akan ada motivasi ya buat teman-teman yang ada di rumah, mungkin untuk audiens, untuk seorang Sami yang ada di rumah yang masih mempunyai di fase umur kurang dari 20 tahun ya, yang lagi posisi seperti rebahan, kaum pengangguran, kaum rebahan yang ada di rumah. Mungkin ada tips-tips ya dari Kang Gopur, silahkan, mungkin akan memotivasi orang-orang yang ada di rumah ya. Ya mungkin tipsnya apa sih ya? Ya mungkin ya yang seperti saya ceritakan, kejadian yang saya alami, mungkin bisa sebagai motivasi lah ya. Jadi rasa malu itu mungkin bisa ibaratnya itu dilawan dengan rasa keinginan yang lebih besar gitu. Jadi mungkin
Ya emang ada malu, tapi karena kita mempunyai keinginan, akhirnya nanti ada nekat-nekatnya gitu loh. Kalau udah nekat, kita udah terjerumus, akhirnya kan mau nggak mau kayak gitu. Kalau udah masuk kan mau nggak mau kita harus terjun harus maju gitu. karena sudah kita ada limitnya, sudah kelewatan Iya. batas untuk nganggurnya ya. Iya, iya. Nah, mungkin cukup sekian tips-tips dari Kang Gopur, yang intinya dimana tidak boleh merasa kita itu sudah cukup di dalam umur kita bertolabul ilmi, karena ambil dari pelajaran dia sendiri. Mondo udah lebih daripada 20 tahun di dalam pondok pesantren, yang dimana tadinya dia itu menjadi seseorang yang membantu orang tua di rumah, tapi dia itu mempunyai niatan, mempunyai tujuan untuk memperbaiki diri, yang dimana tujuannya itu lebih besar daripada kemalasannya, kegengsiannya, kemaluannya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ada di fase kurang dari 20 tahun, boleh nih buat teman-teman yang masih kaum rebahan, yang masih kaum pemalas yang ada di rumah, mending masuk di dalam pondok pesantren untuk bertolabul ilmi. Karena ingat, Nabi Muhammad pernah berbicara, faridatun tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap umat Islam itu wajib hukumnya untuk mencari ilmu. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk subscribe akun ini.